Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sudah 4 hari TPA Bukit Pinang Samarinda terbakar. Sejauh ini api belum sepenuhnya dipadamkan. Empat pencuri baterai aki menara Telkom di Berau digerebek polisi di tempat persembunyiannya. Di Sungai Papan, Singageweh, Kutai Timur ada menu tradisional dinamai Kalumpang Banggae atau lempeng. Inilah detik-detik saat Satreskrim Polres Berau menggerebek komplotan pencuri baterai aki menara Telkom. Pelaku yang masing-masing bernama Sony, Rahmat, Sofi, dan Arya itu digerebek di rumahnya kawasan Jalan Kedaung, Tanjung Redep. Bersamanya disita 123 baterai aki yang dicuri dari 13 menara Telkom. Wakapolres Berau Kompol Rangga Abiasa menyatakan pelaku saat mencuri mengaku sebagai karyawan PT Telkom yang ditugaskan untuk mengambil aki bekas. Aksi mereka berjalan mulus lantaran 1 dari 4 pelaku merupakan mantan karyawan dan masih memiliki tanda pengenal PT Telkom. Dari 12 tower, 13 tower. Semua TKP-nya di Kabupaten Berau. Iya, di Kabupaten Berau. Ini memang residivis, memang spesialis atau gimana? Residivis, ya, spesialis pencurian. Pencurian. Iya. Itu sudah ada yang dijual kan? Baru akan dijual. Baru akan dijual. Iya. Berarti belum ada satupun yang dijual. Iya. Reaksinya seperti apa itu Pak mereka? Apanya? Modusnya. Itu apakah Modusnya seperti apa? malam, siang? Modusnya malam ya. Modusnya malam. Ada yang malam, ada yang siang juga. Tetapi dia menyamar ya. Salah satu kan Mantan karyawan, karena pernah mantan karyawan di situ. Jadi ada yang menyamar sebagai petugas atau karyawan, ada yang langsung juga karena merupakan salah satunya mantan karyawan pada Telkomsel. Rencananya mau dijual kemana? Rencana dijual rata-rata ke Surabaya. Ulah pelaku ini menyebabkan Telkom merugi 1,1 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana 9 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pria yang mengenakan helm dan masker ini tiba-tiba mengancam penjaga gerai ponsel di Jalan Aki Balak, Karangharapan, Tarakan Barat, Senin malam. Ancaman dengan menggunakan benda yang diduga pisau itu menyebabkan 2 perempuan penjaga gerai ketakutan. Mereka pun akhirnya menyerahkan uang dan ponsel di gerai tersebut. Perampokan yang terekam kamera pengintai ini kini tengah didalami polisi. Kasat Reskrim Polres Tarakan menyatakan lokasi perampokan ini merupakan daerah yang sepi. Saat ini, 2 saksi sudah dimintai keterangan, namun polisi belum bisa menyimpulkan ciri dan identitas pelaku. Pelaku datang langsung mengancam menodongkan sejenis senjata tajam, iya sejenis pisau kepada penjaga konter tersebut. Karena merasa ketakutan, korban langsung menyerahkan handphone dan uang tunai. Kemudian pelaku tersebut lari. Berapa orang terduga? Satu ya. Situasi memang situ agak sepi. dari anggota ke lapangan, memang situasi di sana sepi di daerah sekitar sana. Sejauh ini Bapak saksi sudah diperiksa? Untuk saksi dari pelapor dan
penjaga konter. Handphone milik korban. Untuk handphonenya handphone milik korban dan uang tunai yang hasil penjualan. Saat ini pelaku perampokan gerai ponsel ini masih diburu polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. Serikat Petani Indonesia Kaltim atau SPI berdemonstrasi di depan kantor DPRD Balikpapan. Mereka menuntut agar organisasi petani dan nelayan mendapat perhatian dari pemerintah. Ketua Serikat Petani Indonesia Kaltim Wahyu menyatakan salah satu perjuangan mereka di Balikpapan adalah mendapatkan lahan. Mereka sudah melakukannya selama 13 tahun namun belum berhasil. 9 juta hektar. Pemerintah pusat menyampaikan bahwa distribusikan kepada kaum petani dan nelayan. Itu 9 juta hektar, Mbak. Di Kota Balikpapan belum terrealisasi satu jengkal tanah pun. Ini yang perlu kita tuntut. Yang selalu kita tuntut. Baik serikat petani dan serikat nelayan. Pak, ini kan di poin tuntutan dijelaskan nomor 2 tuh ya, ada kriminalisasi petani dan nelayan. Ini contoh kriminalisasi seperti apa nih Pak yang dimaksud? Ya, kriminalisasi contohnya yang mana sampai selama ini juga kaum nelayan yang tidak mendapatkan legalitas, bahkan mereka sudah beranak cucu, ya, tapi hari ini legal standingnya tidak diberikan. Wakil Ketua DPRD Budiono menyatakan persoalan petani bisa terselesaikan asal semua pihak ikut peduli. Mereka akan mempertemukannya dengan Dinas Pertanian dan Badan Pertanahan melalui rapat yang digelar di DPRD. Dengar pendapat secepatnya, karena kita sifatnya hari ini hanya menerima aksinya. Untuk lebih fokus, maka nanti kita undang lagi kawan-kawan tadi untuk nanti rapat dengar pendapat dengan mitranya masing-masing. Baik perhubungan tadi yang katanya di KIR itu ada kesulitan karena ada over muatan, over dimensi dan sebagainya. Oleh karena itu nanti kita akan jadwalkan yaitu rapat dengar pendapat dengan mitranya masing-masing. Rencananya rapat dengan menghadirkan petani dan instansi terkait akan digelar dalam waktu 7 hari mendatang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Turun dulu.